Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saudara-saudariku sekalian, dimanapun Anda berada, para pendengar dimanapun Anda berada, yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan yang mulia ini, yang insya Allah kesempatan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan memulai kajian kita dalam kitab Tauhid. Insya Allah kita mulai sekarang membahas kitab Tauhid, dan langsung saja kita mulai dari ini mukadimahnya atau permulaan daripada kitab Tauhid. Kemudian di sini kita langsung saja membahas tentang pengertian tauhid. Apa yang dimaksud dengan tauhid tersebut? Di sini cara bahasa adalah menjadikan sesuatu satu. Kemudian secara istilah yakni mengisahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kekuasaan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Atau istilah lain yang mengisahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam peribadahan. Dan di sini dapat diambil kesimpulan bahwasanya tauhid itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama tauhid rububiyah, yang kedua adalah tauhid uluhiyah, yang ketiga adalah tauhid asma wa sifat. Yang pertama adalah tauhid rububiyah. Ini adalah mengisahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam penciptaan, kemudian kekuasaan, dan pengaturan. Yang pertama di sini mengisahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam penciptaan. Bahwasanya di sini adalah maksudnya adalah keyakinan dalam manusia, keyakinan bahwasanya tidak ada pencipta kecuali Allah Ta'ala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Alallahul khalqu wal amru." Ketahuilah bahasanya milik Allah lah penciptaan dan pengaturan. Jadi di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan sebaik-baik pencipta. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau menciptakan itu dari sesuatu yang belum ada menjadi ada. Adapun yang lainnya atau makhluk kalau menciptakan seperti manusia, ciptakan itu bagaimana untuk menciptakannya? Kalau manusia menciptakan, ini hanya merubah bentuk. Ini merubah bentuk dari bentuk satu yang ke bentuk yang lain. Misalnya dari kayu menjadi kursi, kayu menjadi meja, kemudian apalagi benang menjadi kain, kain menjadi baju. Ini pada hakikatnya hanya merubah kalau manusia atau kalau menciptakan. Tapi sini kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau menciptakan dari sesuatu yang belum ada menjadi ada. Kita semua dulu belum ada, sekarang menjadi ada. Langit dan bumi dulu belum ada, sekarang menjadi ada. Itu maka pada hakikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dijadikan sebaik-baik pencipta. Kemudian yang selanjutnya yang mengisahkan Allah dalam kekuasaan. Bahwasanya adalah kita memiliki keyakinan tidak ada yang menguasai makhluk kecuali sang Khaliqnya, yang menciptakannya siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi semua yang ada di langit, yang ada di bumi, termasuk kita ini merupakan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, semua kita hanya milik
Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian adapun kalau manusia ini memiliki kekuasaan, ya, tapi kekuasaannya terbatas, tidak menguasai yang lainnya. Misalnya ya, seorang ini RT, ya, ini dia hanya RT-nya tersebut, tidak yang ada yang lain, maksudnya secara tidak langsung tidak bisa memiliki yang lainnya. Ini keterbatasan ya, bagi manusia. Tapi semua yang sebaik penguasa hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua yang ada di langit dan yang ada di bumi, ini semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ya selanjutnya, yakni yang mengisahkan Allah Subhanahu wa ta'ala, mentahkan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam ya pengaturan, ya. Maka adalah ini manusia ini memiliki keyakinan bahwasanya tidak ada yang mengatur kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi semua ya kejadian-kejadian yang ada di langit dan ada di bumi, ini semua yang mengatur Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Adapun ya manusia tatkala mengatur ini apa? Hanya di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ya terbatas. Jadi kekuasaan manusia ini, pengaturan manusia ini ya terbatas. Ya, sesuai kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya kalau Allah menghendaki ini bisa terjadi, kalau tidak menghendaki maka tidak akan jadi. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa kita sampaikan untuk kesempatan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Kita akhiri ya, pertemuan kita kali ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.